Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang kebisingan dan juga barrier. Nah, apa itu barrier nanti kita akan ceritakan di belakang. Nah, pertama-tama kita bahas dulu tentang standarnya ya. Jadi ada standar kenyamanan terkait dengan kebisingan yang bisa diterima oleh telinga kita ya. Nah, kebisingan atau bunyi itu kan diukur dengan satuan yang namanya dB. dB itu ada banyak ya, bisa dBA, dBB, dBc, atau dBd. Bukan penyakit ya, tapi ya. Nah, yang cenderung sama dengan penerimaan telinga kita itu yang dBA. Sehingga kalau teman-teman baca-baca di buku, itu nanti akan banyak sekali menggunakan ini, satuan ini, dBA. Nah, di sini menurut standar peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya, tahun 96, itu ada beberapa standar ya. Standar nyaman ya. Jadi misalnya contoh seperti ini untuk perumahan dan pemukiman itu di angka 55. Ini perumahan dan pemukiman maksudnya dalam rumah atau luar rumah di lingkungannya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Peruntukan kawasan atau lingkungan ya. Jadi misalnya perumahan teman-teman terus ngukur di luar gitu ya. Berdiri di misalnya apa? Di jalan renyah atau di tamannya misalnya ngukur perumahan. Angkanya berapa? Oh, angkanya ternyata 55. Nah, berarti cocok dengan yang dianjurkan atau yang apa namanya? Yang direkomendasikan oleh peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat di sini misalnya industri itu sampai 70 ya wajar karena kan di lingkungan industri itu kan kendaraan lalu lalang, mesin-mesin industri dan segala macam kan berbunyi di sana. Nah, bagaimana dengan ruang dalam? Kalau ruang dalam kita mengacu ke salah satu standar atau rujukan yang namanya noise kriteria ya. Jadi misalnya teman-teman lihat di sini saya punya rumah gitu ya, maka di area dapur atau garasi bolehlah sampai angka 65 begitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah itu ruang tidur ya, kamar misalnya, ini direkomendasikan sampai 40 ya. Meskipun tadi di lingkungan mintanya 55, tapi ruang dalam khususnya di kamar tidur dia minta 40. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya studio rekaman di rumah nih misalnya. Nah, ini dia minta lebih rendah lagi, maksimal 30. Karena kalau di atas itu sudah nggak nyaman. Nggak nyaman mungkin buat manusianya nggak apa ya, biasa saja. Tapi untuk kualitas rekamannya atau kualitas pertunjukannya, karena ini kan ruang konser, ruang opera gitu ya, akan mengganggu kualitas bunyinya. Nah, jadi ini standar yang menjadi rujukan kita. Apa itu barrier? Barrier itu adalah something ya yang diletakkan untuk menangkal bunyi ya. Simpelnya seperti itu. Jadi misalnya di gambar ini ya, jadi kita mulai misalnya sini jalan raya pasti berisik dong. Terus Anda mau bangun rumah di sini gitu ya. Nah, kita butuh nih barrier. Nah, jadi di as simple as di seperti ini. Jadi ini misalnya dia hanya bangun pagar gitu ya. Bangun pagar. Nah, pagar ini bisa berfungsi juga untuk menangkal kebisingan yang datang dari jalan raya ini sebelum masuk ke ruang dalam. Nah, barrier ini bekerja juga ada karena salah satu prinsip difraksi bunyi atau pembelokan bunyi ya. Jadi barrier ini barrier yang sama memiliki performa yang lebih bagus dalam menangkal bunyi frekuensi tinggi atau bunyi treble ketimbang menangkal bunyi frekuensi bass atau bunyi frekuensi rendah. Contoh di sini misalnya teman-teman lihat ya, ini di sini frekuensi 31,5 Hz itu frekuensi bass rendah banget ya. Bassnya rendah banget. Ini di 7 meter dari barrier itu bunyinya adalah 45 dB. Kalau teman-teman lihat ya. Tapi kalau di sini teman-teman lihat yang di frekuensi 4000 Hz itu udah masuk treble. Di 7 meter ini angkanya ada di sekitar 30. Ada selisih 15 dB. Artinya si pagar ini, si barrier ini itu bekerja lebih baik untuk mengcounter bunyi frekuensi tinggi ketimbang mengcounter bunyi frekuensi rendah. Nanti kita akan lihat nih praktiknya seperti apa. Nah, konsep barrier juga berikutnya adalah barrier akan bekerja lebih baik kalau diletakkan lebih dekat ke sumber bunyinya atau sumber kebisingannya atau diletakkan lebih dekat ke bangunannya.
ketimbang di tengah-tengah. Nah ini hati-hati ya, coret. Jadi jangan sampai kita letakkan barrier itu di tengah-tengah, karena kecenderungannya itu akan merugikan, ya kan, kecenderungannya akan merugikan. Kalau mau dihitung secara manual, apakah ada rumusnya? Ada ya, ada rumusnya. Dan rumusnya ada dua. Kalau kita mau hitung tinggi bariernya berapa ya, saya mau hitung tinggi pagarnya berapa untuk mengcounter kebisingan misalnya. Ada rumusnya, ada dua. Rumus yang pertama, kalau sumber bunyinya itu nggak gerak-gerak, diem di tempat. Jadi misalnya di samping site teman-teman itu ada lapangan yang sering digunakan untuk acara dangdutan atau sering digunakan untuk pasar malam. Nah, terus site-nya ini mau dibangun rumah. Saya mau mendesain bariernya supaya saya menghitung tinggi bariernya supaya rumah saya nggak terlalu berisik misalnya. Nah, maka bisa pakai rumus yang di atas ini karena sumber bunyinya nggak gerak-gerak. Bagaimana kalau di pinggir site saya itu jalan raya? Nah, maka kita pakai rumus yang ini ya. Yang di bawah, kita pakai rumus yang ini. Kenapa? Karena sumber yang jalan raya itu dianggap sebagai sumber kebisingan yang bergerak ya, atau garis atau line source ini ya. Nah, kalau yang tadi seperti dangdutan itu point source ya. Oke, gitu ya. Jadi jangan salah pakai rumus ya teman-teman ya. Desain barrier seperti apa sih? Banyak macam ya. Silakan teman-teman mau kombinasikan antara mau pakai hardscape saja, pagar gitu ya, bleng. Silakan. Mau pakai softscape, boleh. Gundukan tanah seperti ini juga bisa ya. Atau mau dikombinkan antara hardscape dan softscape, misalnya seperti ini ya. Nah, atau mungkin yang di bawah ini. Nah, ini misalnya ya. Kalau pakai tanaman, saya sarankan teman-teman jangan hanya satu layer. Ya, sekali lagi, ini sering sekali saya temukan di mata kuliah desain arsitektur atau mata kuliah studio. Ketika menganalisis site untuk mengkonter kebisingan, kasih pohon. Dan dilalah pohon, dan dilalah itu apa ya? Dan lucunya atau mohon maaf itu pohonnya itu yang satu baris, seret gitu ya. Nggak, ya. Nanti kapan-kapan saya akan bahas satu video bagaimana reduksi noise karena faktor dari vegetasi. Tapi begini, prinsipnya adalah kalau teman-teman ingin mereduksi noise menggunakan tanaman, maka jangan hanya satu layer dan harus full dari atas sampai bawah. Ya, jadi jangan sampai ada bolongan di bawah. Karena ada bolongan di bawah, ya percuma Anda teman-teman pakai pohon untuk menggunakan dia sebagai barrier begitu ya. Ini yang gambar sebelah ini, sebelah kanan ini adalah contoh barrier untuk mereduksi noise di ujung landasan pacu. Jadi misalnya di ujung landasan pacu pesawat ya. Kemudian di ujungnya itu ada lingkungan, misalnya ada sebuah desa misalnya, maka sebaiknya pasang barrier di ujungnya supaya tidak mengganggu desa yang ada di ujung landasan pacu tadi. Desainnya bisa macam-macam ya. Ini kreativitasnya teman-teman aja ya. Bisa mau bermain dengan pola, baik itu dia simetris, kiri kanan atau asimetris, antara kiri dengan kanan. Beberapa riset merekomendasikan ketika teman-teman mau membuat barrier untuk kiri dan kanan jalan, usahakan tidak menggunakan pola yang simetris karena pola yang simetris antara kiri dan kanan cenderung lebih mudah membuat driver ngantuk. Jadi gunakan pola yang asimetris, ini lebih membantu supaya driver tidak gampang ngantuk. Atau membuat model seperti ini ya, sekuen ya, atau membuat orientasi visual ya. Yang kiri pakai garis vertikal, yang kanan pakai garis horizontal misalnya, silakan saja ya. Kombinasikan antara hard material dengan soft material misalnya. Jadi dinding tapi kemudian dikombin dengan tanaman seperti ini. Jadi ini kreativitas teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Untuk ini jadi ini ada highway di sebelah sini, highway. Di sini sebelah sini ada pedestrian walk dan juga ada untuk sepeda begitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mereduksi kebisingan ke sini atau mungkin di sebelah sini ada taman yang biasa dipakai orang untuk beraktivitas di situ, maka kita perlu barrier ini untuk menangani kebisingan dari highway itu ke taman tadi. Di beberapa tol mungkin teman-teman yang sering lewat tol mungkin kadang menemukan konstruksi yang seperti ini. Tapi kalau di Indonesia kecenderungannya konstruksinya tegak ya, berdiri tegak tidak melengkung seperti ini ya. Atau mungkin mau lebih kreatif lagi ya, barrier sekaligus penampungan air hujan sekaligus untuk garden.
sekaligus ada PV-nya misalnya. Jadi fotovoltaiknya untuk cadangan listrik untuk penerangan malam harinya misalnya. Silakan saja ya, teman-teman bisa berkreatif, bisa berkreasi selama secara keteknikan itu masih memungkinkan untuk diimplementasikan begitu ya. Nah, bagaimana ngitung dengan software? Ini softwarenya ya. Softwarenya itu web based ya, teman-teman silakan masuk ke sini ya, noisetools.net/barrier calculator ya, teman-teman silakan ke sini ya. Silakan mampir ke sini, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Saya reset saja deh ya. Nah, saya kembalikan ini. Nah, misalnya ini. Nah, munculnya tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada layar utamanya, di mana kita akan ngotak-ngatik yang berkaitan dengan desain di sini, ya, ada di sini. Kemudian yang di bagian bawah di sini ada pilihan ya, pilihan beberapa setting misalnya apakah kebisingannya itu single frekuensi ataukah multi spektrum. Jadi single frekuensi itu maksudnya apa? Maksudnya misalnya teman-teman sudah dapat data nih, ternyata truk jalan raya itu kecenderungannya bunyi dominannya di frekuensi 500 Hz misalnya. Oh ya sudah, maka kita pakai single frekuensi. Tapi kalau misalnya multi spektrum, teman-teman dapat data bahwa jalan raya itu variatifnya itu mulai dari 250 Hz sampai 1000 Hz. Maka jangan pakai single frekuensi ya, kita pakai yang multi spektrum seperti ini. Teman-teman tinggal ngisi angkanya di sini ya. Tinggal ngisi angkanya. Nah, kita kembali dulu aja. Kemudian di sini ada sound power levelnya. Jadi dari sumbernya itu bunyinya seberapa kencang, jaraknya, kemudian yang terjadi di permukaan fasad kita itu berapa. Nah, teman-teman, jadi di sini kita kembali ke atas sini ya. Source ini berarti sumber bunyinya. Taruhlah misalnya begini ya. Ini ada sebuah jalan raya, ada sering truk trailer lewat. Truk trailer ini engine dan juga knalpotnya itu ada di ketinggian sekitar 1 meter. Kita bisa klik, kita ganti angkanya, kemudian kita apply. Kemudian receiver saya, nah receiver di sini adalah fasad teman-teman. Kecuali teman-teman menghitung untuk kebutuhan taman kota misalnya. Maka kalau taman kota berarti receivernya adalah area duduk-duduknya misalnya. Ya, area duduk-duduknya. Tapi kalau misalnya building targetnya, maka receivernya adalah fasad. Misalnya bangunan saya tinggi 3 meter, ya, maka ambil nilai tengahnya, tengah-tengah fasad itu di angka 1,5 ya, kita pakai ini oke. Kemudian di sini saya mau ganti jarak dari sumber bunyi ke permukaan fasad saya itu 10 meter misalnya. Saya apply. Kemudian saya mau geser, pagar saya mau saya pepetkan ke jalan. Nah, ketika mau mepetkan ke jalan, hati-hati. Teman-teman harus cek regulasi khususnya yang terkait dengan garis sempadan pagar. Ya, cek regulasi berkaitan dengan garis sempadan pagar. Berapa sih garis sempadan pagarnya gitu ya. Jadi misalnya saya mau pepetkan ada di angka berapa? Misalnya 4 gitu ya, 4 meter. Kita anggap pedestrian way-nya 1,5 meter, berarti kan 3,5 meter itu as jalan gitu ya. Ini as jalan di sini ya. Maka dari pagar saya atau dari barrier saya ke fasad saya ada jarak 6 meter nih. Kemudian saya mau lah saya desain dulu lah angkanya 2 meter ini tinggi pagarnya. Nggak apa-apa. Nah, di frekuensi 500 Hz, lagi-lagi tolong cross check ya. Sumber bisingnya itu frekuensinya berapa? Begitu ya, tolong cari di literatur ya, atau di penelitian-penelitian orang banyak tuh. Kemudian powernya itu ada 100 dB, lagi-lagi jangan asumsi ya, cari di internet, cari di hasil riset orang-orang. Berapa sih bunyi engine atau berapa sih bunyi kendaraan yang lewat misalnya, atau mungkin ini adalah jalan tol. Nah, pasti ada yang pernah riset nih, berapa sih tingkat kebisingan di jalan tol? Itu pasti sudah ada yang riset, teman-teman tinggal pakai angkanya mereka, cemplungkan ke sini gitu ya. Nah, 100 dB lah misalnya ya. Kemudian, nah ini kita dapat langsung hasilnya. Berarti yang jatuh di permukaan fasad saya, angkanya adalah 63,5 dB. Ya, yang jatuh di permukaan fasad saya adalah 63,5 dB. Nah, kalau dibalik di belakang fasad ini adalah misalnya apa? Ruang tidur misalnya. Ruang tidur kalau kita cek kembali tadi standarnya berapa?
Nah, ruang tidur di sini dia minta kalau bisa angkanya jangan lebih dari 40. Ini ya. Ini ya rumah sakit, ruang tidur, istirahat pada rumah tinggal gitu ya. Jangan lebih dari 40. Sedangkan di sini kita angkanya 63,5. Berarti kita masih punya PR untuk menurunkan sebanyak 23 dB. Apa yang bisa dilakukan? Yaitu dengan mendesain fasadnya harusnya gimana nih? Supaya yang 63 tadi bisa turun jadi 40. Nah, nanti akan saya buatkan video terkait dengan menghitung transmission loss ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dengan konfigurasi seperti ini, angkanya 63,5. Oke, nah teman-teman jangan lupa dulu kita turun ke bawah nih, ya turun ke bawah, terutama ke area parameter di sini ya. Kita cek lagi, oke ternyata temperaturnya masih 15 derajat. Kalau site-nya kita di tropis, 15 derajat nggak make sense ya. Tapi kalau misalnya site-nya ada di Dieng, oke lah, masih masuk akal misalnya gitu ya. Kita anggap site-nya ada di kota. Kalau di kota berarti taruhlah 30 derajat ya temperatur luar. Humidity oke, make sense untuk daerah tropis lembab seperti kita 70%. Dan ini temperatur dan kelembapan itu mempengaruhi kecepatan gerak atau pergerakan bunyi ya. Teorinya seperti itu. Ada ground factor. Hard artinya 0 ini ya. 0 ini hard. Hard itu artinya berarti permukaan tanah ini keras semua. Beton, paving, aspal dan sebagainya begitu ya. Atau misalnya permukaan tanahnya lebih dominan atau banyakkan tanah gitu ya, rumput, pasir begitu ya. Maka di sini kita ganti bisa jadi soft ya. Kita lihat nih berubah kan ya. Tadi dari kalau hard 63,5, ketika tanahnya jadi soft dia turun jadi 60,7. Bagaimana permukaan tanah itu mempengaruhi pemantulan kebisingan ya. Atau misalnya teman-teman bisa ngitung ini kan lebarnya 10 meter nih. 10 meter setelah saya lihat di gambar rencana set plan-nya, konsep set plan-nya ternyata separuh itu soft, separuhnya hard. Maka kita bisa ganti angkanya ya, bisa kita ganti jadi 0,5. Nah, ini berubah lagi nih jadi 60,9 ya. Jadi silakan ini bisa diotak-atik ya, teman-teman bisa otak-atik untuk lihat hasilnya seperti apa begitu ya. Saya mau ganti ketinggian bariernya lebih tinggi lagi deh. 3 meter. Saya apply. Plung. Wow, tadi dari 60 turun jadi 55 gini ya. Nah, lumayan nih ya. Atau saya mau ganti jaraknya. Saya mau pepetkan ke dekat rumah aja deh. Ini mau saya bikin 2 meter aja. Wow, turun lagi, tapi sedikit sekali ya. Dari 55,8 turun menjadi 55,3. Ya, coba kita lihat bagaimana tadi pengaruh frekuensi. Ini frekuensi 500 Hz ya, angkanya 55,3. Kalau bunyinya ada di frekuensi 125 Hz, wah, lebih rendah lah, bunyi bass gitu ya. Nah, naik kan? Jadi 61,1. Jadi awalnya tadi 55, naik jadi 61. Bagaimana kalau frekuensinya 4000? Seperti tadi ya. Wah, malah turun ya, dari 55 turun jadi 50. Gitu ya. Jadi kelihatan ya bagaimana barrier itu bisa bekerja karena faktor frekuensi ya, frekuensi bunyi. Semakin rendah bunyinya, semakin jelek performa barriernya ya. Oke, ini saya mau kembalikan aja ya. Saya kembalikan ini menjadi 6 meter, saya apply, barriernya saya buat 2 meter aja ya. Oke, nah teman-teman turun ke bawah, di sini lihat. Bisa single barrier, bisa double barrier. Nah, double barrier itu misalnya kalau saya mau bikin dindingnya 2. Saya klik aja. Nah, ini ya. Teman-teman lihat hasilnya. Ini jadi ada 2 barrier nih. Oke, yang nomor 2 tetap yang barrier pertama di sini tetap ya. Dia di sini karena tadi ya garis sempadan pagar. Saya bikin satu lagi di dalam tapi saya mau naikkan tingginya jadi 3 meter. Terus, nah ini jadi 61 nih. Kemudian ini jaraknya saya mau pepetkan aja deh supaya yang di sini saya masih punya ruang yang lebih longgar gitu ya. Saya pepetkan ini jadi 1,5 meter. Anggaplah lah supaya orang bisa lewat lah. Wow, turun lagi kan ya jadi 61,7 ya. Nah, ini kalau double barrier gitu ya. Nah, atau misalnya site saya berada di belakang bangunan lain.
Jadi ada bangunan yang berhadapan langsung dengan jalan, saya ada di belakangnya. Teman-teman bisa ganti pakai building ini ya. Klik. Nah, misalnya pakai building ini ya. Buildingnya misalnya adalah 5 meter, lebar buildingnya 5 meter juga, misalnya gitu ya. Nah, gini ya. Ini kita ganti bisa 3 meter ya. Jadi jarak dari tengah jalan ke bangunan tetangga saya itu 3 meter. Tetangga saya bangunannya lebarnya 5, tingginya 5. Jarak dari tetangga saya ke fasad saya 2 meter. Maka yang diterima di fasad saya angkanya segini, 54,9 desibel. Ya wajar ya, dilindungi tetangga pastinya kan akan lebih bagus ketimbang kalau hanya pakai barrier. Nah, sekarang kita kembali ke single barrier misalnya. Saya ganti kembali ini 2 meter, saya ganti kembali ini jadi 4 meter. Nah, ini kita lihat di angka 64,4 ya. Dengan setting seperti ini. Misalnya di seberang jalan itu ada tetangga dan berderet-deret bangunannya. Maka di sini kita bisa aktifkan nih wall. Nah, kita bisa aktifkan. Klik. Nah, tadi lihat bedanya ya, 64,4. Setelah wallnya saya hidupkan, klik, naik jadi 67,4. Artinya tetangga saya di seberang jalan ini membantu memantulkan bunyi dari sini, plang 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 balik lagi ke side saya. Ya, jadi ada faktor pengaruh dari tetangga ini ya. Misalnya di belakang saya ada tetangga juga lagi, ini bisa teman-teman hidupkan di sini. Tapi ini dalam kondisi kalau misalkan teman-teman mau desain taman ya, kalau mau desain rumah kan ini nggak masuk ya, nggak perlu dihidupkan ya. Ya gitu. Oke, begitu teman-teman. Jadi silakan bisa bereksperimen dengan software ini, gampang sekali, tinggal klik 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 untuk membantu teman-teman dalam menghasilkan konsep desain barrier di dalam perencanaan site ataupun membuat site plan di studi kasus teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.